Rian, apa kabar? Sehat bro? Kangen banget gue sama dia nih. Dia nih senior gue di Musika Studio. Kakak kelas gue beda setahun. Ibarat gue kelas 2 SMA, dia 3 SMA. Ya, tapi Kevin ini adalah seseorang yang dari awal gue dengerin bandnya waktu itu Viera. Oh iya. Gue yakin lu bakal jadi sesuatu dan bener. Aduh, thank you, bro. Waktu itu pertama kali gue inget banget Bu Acin itu waktu kalian belum rilis, maksudnya masih ngirim-ngirim demo ya, masih demo. Dengarkan curhat gitu udah pernah didengerin ke gue saat itu. Oh, lo belum rekam masih demo tuh. Oh, jadi Bu Acin dan nanya gitu udah ya? deh. Iya, menurut kamu gimana? Wah, ini keren Bu. Jadi, maksudnya thank you Ian. Wah, untung dapat letter of recommendation. Dan ternyata beneran Viera. Aduh, thank you. Rilis album pertama langsung hits. Alhamdulillah. Dan kita di tahun 2009 waktu itu The Massive lagi produksi album kedua. Lu bantuin The Massive ya? Iya, gue ngisi lagunya Bro Rian. Iya, The Massive, Rindu Setengah Mati itu apa? Aku rindu. Tapi suara gue jelek. Itu juga jadi hits juga. Alhamdulillah. Berarti memang Kevin itu adalah pianis dan juga komposer bertangan dingin. Aduh, thank you. Karena lagu-lagunya memang bagus-bagus. Aduh, belajar dari Rian nih, bikin nada emas banget selalu. Ya karena gue dari Jogja, jadi Mas Rian. Mas Rian. Vin, mantap ya, Rian. Sehat-sehat, gue sehat. Kayaknya tadi gue lihat juga lu kesini mobilnya keren banget. Aduh. Berarti sekarang ini lu fokus di ini ya, bisnis ya berarti ya? Jadi gue itu 3-4 tahun belakangan kan sempat nggak terlalu fokus musik sih bro ya. Jadi manggung, cuman nggak ada karya baru sih bro, jujur 4 tahun belakangan. Sebenarnya gue kayak terpaksa harus kerja keras karena gini. Jadi waktu itu setelah gue fokus di musik, gue sempat ada momennya gue trading forex, tapi gue salah metode lah. Sebenarnya bukan salah forexnya, salah guanya sih. Gue terlalu nafsu. Gue sempat ngelola dana orang juga. Akhirnya gue loss banyak karena gue orangnya bertanggung jawab banget di depan, jadi gue sistemnya tuh dulu gue janji balikin kalau ada apa-apa. Nah, ternyata gue memang udah terlalu nafsu waktu itu, yang gue kelola banyak banget, melebihi equity-nya gue sendiri lah kasarnya. Jadi kasarnya gue punya aset segini tapi yang gue kelola segini. Jadi begitu ini hilang dan gue orangnya bertanggung jawab, gue harus balikin segini. Nah di situ gue akhirnya bangkrut bro. Nah pas gue bangkrut, udah gue sempet kayak ngilang banget dari manapun, karena gue juga malu sih kemana-mana gitu kan. Nah di saat gue ngilang itu, akhirnya gue fokus bisnis. Nah dari situ gue sampai sekarang fokus bisnis, tapi sekarang baru mau bermusik lagi, intinya gitu. Ya mungkin karena lu kan juga terpaksa seorang Kevin Aprilio, jadi semua orang percaya sama lu untuk bisa dikelola. Saat itu gitu. Ya jadi ya mudah-mudahan itu jadi pelajaran juga. Pelajaran sih bro. Tapi kalau gue lihat sih lu kayaknya udah pelan-pelan udah balik lagi ya, udah bisa. Ya udah, alhamdulillah sudah lunas utang gue dulu tuh. Itu berapa? Waktu itu 17M bro. 17M itu duit semua ya? Duit itu. Dan buat gue pun itu banyak banget. Even buat gue sekarang itu tetap banyak banget sih. Gue sendiri juga nggak pernah punya segitu sih dulu actually. Jadi pas gue balikin, itu juga balikin nggak langsung ya bro. Kan ibarat gue dari jual semua yang gue jual semua tuh bro. Gue waktu itu punya rumah, mobil apa, gue jual semua. Jadi sampai sempet di titik 4 tahun yang lalu gue naik mobil tuh Luxio bro. Jadi gue bukan nggak suka Luxio tuh menurut gue mobil operasional yang bagus. Cuman kan ya gimana sih, gue dari naik apa naik itu gitu kan, kayak akhirnya dari situ gue ya udah gue bener-bener kerja kerasnya di luar kota bro saat itu. Jadi gue kalau di Jakarta ini gue malu kalau orang-orang tahu gue lagi susah sebenarnya. Jadi gue istilahnya gue buka jalur bisnis gue di luar kota gitu. Oke, jadi apa yang membuat akhirnya lu bisa kembali lagi mau istilahnya menampakkan diri lagi, kan sekarang lu udah mulai bermusik lagi. Karena kan gue sih sempat lihat di berita juga sih, ada beberapa pernah lihat lah ya. Maksudnya ada di infotainment dan sebagainya, lu memang sempat drop banget gitu. Yang bikin lu akhirnya kembali lagi pede ketemu banyak orang itu apa? Ya yang bikin pede lagi sih karena memang satu ya karena udah lunas semua itu loh. Nah, tapi sebelum lunas gue juga untuk hidup di Jakarta gue juga masih agak uneasy gitu. Karena klien-klien yang gue kelola saat itu kan ada belasan orang, itu tinggal di Jakarta semua. Gue kayak ngerasa kalau di Jakarta tuh gue ditagi-tagi terus gitu loh. Jadi gue kalau di luar kota gue at least ya gue ada gimana ya, gue tuh nyari duit buat balikin tapi gue sambil bisa punya nafas buat nggak terlalu ditagi gitu loh. Nah kayak gitu sih. Nah, jadi gue sebenarnya sih basically gue kangen sih bro, gue kangen sama lo, kangen sama suasana. Bisa gue kalau ketemu lo tuh gue mengingat deja vu masa lalu gue di musik tuh benar-benar
Karena kan gue sama Rian tuh guys itu benar-benar kalau dulu di musika tuh kayak ada kantin, bukan kantin sih, kayak di tengahnya itu kayak orang satu tempat lah gitu. Itu kita selalu kayak misalkan Rian abis meeting, aku abis latihan, pasti kita selalu ketemu di situ ngobrol-ngobrol terus makan sate dikasih itu kan. Jadi kayak suasananya tuh, aduh kangen banget suasana fokus-fokusnya di musik sebenarnya. Nah jadi nih, makanya gue mau ketemu lu juga bro, karena kangen banget gitu suasana ini gitu. Ya karena jujur Viera itu adalah salah satu band yang sampai sekarang menurut gue nggak ada duanya gitu, maksudnya dari lagunya, dari karakter vokalnya. Thank you. Udah masuk juga lah. Widi juga, cara lu bikin lagu, lirik lu yang memang apa ya, mudah dimengerti tapi juga tidak kacangan ya, maksudnya dalam lah gitu. Jadi jujur gue adalah salah satu orang yang cukup sedih ketika lu akhirnya harus gue keluar dari musika gitu, karena ini bisa jadi topik seru sih. Saat itu gue lihat kalian tuh nggak ada lawannya, maksudnya lagu lu di mana-mana, jadi apa iklan di mana-mana gitu kan, jadi tim song di brand-brand. Terus apalagi ya, lagu lu juga saat itu kalau nggak salah lagu apa ya, album kedua single pertamanya apa? Takut ya. Takut itu lagi airplay-nya lagi di mana-mana juga kan. Terus tiba-tiba gue denger kalian cabut gitu. Sebenarnya ini gue mau tanyain langsung sih, karena jujur gue kan juga kita nggak pernah ngobrol begini ya. Dan mungkin ya udah saatnya lah orang-orang ini tahu gitu, karena kan udah hampir udah lama juga kan, udah bertahun-tahun juga, mungkin lu juga bisa share apa sih yang menyebabkan lu harus keluar dari musika padahal saat itu lu lagi nggak ada lawan gitu, maksudnya. Kecuali kalau lagi udah nggak ada job gitu ya, itu lu lagi wajar. Maksudnya kalau lu lagi nggak ada job terus lagu lu lagi misalnya nggak ada yang hit sih oke lah gitu, tapi ini lu lagi gede-gedenya gitu. Apa yang membuat lu akhirnya memutuskan untuk pergi dari musika? Jadi ini obrolan dalam sih buat gue ya, karena ini gue belum pernah ngobrol kayak gini sama musisi atau siapapun. Tapi kalau sama Rian gue bisa terbuka karena emang Rian tahu, dia bayangin bro, Rian tuh tahu zaman gue ngasih demo aja dia yang istilahnya ngasih letter of recommendation ke Bu Acin kalau di kerjaan resmi ya. Nah jadi gini sih sebenarnya, gue tuh terus terang ya kalau ingat-ingat masa lalu gue sedikit sedih juga sih kenapa gue. Jadi jujur inti dari judul obrolan ini sebenarnya ada tanda kutip, gue ada nyeselnya sih bro. Gue nyeselnya gini, ada part yang mungkin memang takdirnya gue harus keluar, tapi ada part yang gue sangat menyesali beberapa hal yang gue putuskan saat itu. Nah jadi kalau gue sedikit cerita, dulu itu sebenarnya sekarang ini, sorry kalau gue cerita agak lompat-lompat ya, misalnya buat gue ini agak emosional sih, karena menurut gue personally Bu Acin menurut gue itu ya dia orang paling berjasa buat gue nomor 2 mungkin setelah orang tua gue, bisa dibilang gitu. Gue bukan mau kiss ass atau apa, karena kan gue juga udah bukan di musika, tapi personally menurut gue dia orang paling berjasa nomor 2 setelah orang tua gue, karena kalau nggak ada dia dan musikanya tentunya gue nggak mungkin dikenal lah istilahnya. Ya gue mungkin dikenalnya anak DMS Memes selamanya gitu. Ya gue waktu itu fight banget untuk demo gue itu bisa diterima di sebuah label kan, dan yang menerima ya Bu Acin. Dan gue rasa Bu Acin sebenarnya is a very close friend sama bokap gue, best friend banget dari. Beberapa kali gue sempat lihat juga ya selalu kalau kan? Acara selalu. Ya dari mereka kecil tuh mereka sahabatan. Bu Acin sama Papa DMS tuh sesahabat itu gitu. Jadi dari zaman papanya Bu Acin almarhum tuh udah kenal Papa gitu loh. Jadi hubungannya memang udah agak sakral lah antara mereka. Jadi nah pada saat itu jadi sebenarnya trigger gue tuh jujur ya, ini kalau gue boleh buka ke lo ya bro, gue saat itu memang banyak dikomporin aja sih. Jadi ada banyak yang, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang mungkin komporin gue. Tapi saat itu usia gue itu masih 20-an lah, 20 tahun malah. Ibarat masih, ya dibilang dewasa sih masih belum lah ya, masih belum, 20 tahun tuh. 21 ya? Iya benar, 21 tuh umur udah dewasa kali ya. Tapi even 21 pun kan ya gimana ya, masih banyak belajar gitu ya. Nah ini 20 tahun, gue dikomporin sama, ya adalah orang lah, dan gue bukan personil band gue yang jelas ya, tapi pokoknya gue dikomporin terus, kalau di musika gini, kalau di musika gitu, kamu sebenarnya bisa dapat lebih, digitu-gituin terus loh bro, tapi kan setiap hari, ya karena sering digituin kan lama-lama, dan lo masih umur segitu, lo pasti akan terbentuk mindset paradigma bahwa, oh emang ada yang salah di sini sebenarnya gitu. Walaupun
setelah gue keluar saat itu, dan gue yang paling gue nyesel ya satu sih, ini gue akuin aja, gue nyesel banget. Gue tuh benar-benar, karena selama ini gue orang yang paling jaga sikap sih sebenarnya. Cuman pas gue keluar, gue kayaknya kayak orang marah gitu loh. Jadi gue di Twitter gue nulis ini, nulis itu gitu. Itu penyesalan gue banget sih. Gue benar-benar nulis yang gimana ya? Gue rasa Buacin kalau baca itu pasti dia pasti bisa sakit hati gitu loh. Jadi saat itu bukan gue banget bro, gue kayak kesurupan gitu. Gue tuh nggak pernah seribel itu orangnya. Gue orang yang paling jaim sedunia gitu loh. Ini harus bukan gue banget, dan gue di situ menunjukkan kasarnya, padahal mereka udah baik sama gue, menurut gue ya. Baik dalam arti, ya bayangin bro, mereka kan as a businessman, kan Rian juga sekarang businessman juga kan, makin sukses semuanya. Maksudnya bro, bro bisa paham bahwa ya bro kan as a businessman keluar duit buat misalkan bikin tokonya, sewanya apa, atau investasinya kan. Ya. Ya Buacin dan Musika udah bayar, dia keluar duit gede lah buat The Massive, buat Viera, buat Noah, semua Peter Pan saat itu dan lain-lain. Ya ibaratnya wajar aja kalau memang dia harus dapat profit lebih besar gitu loh. Dan menurutku pembagiannya sebenarnya bagus gitu. Cuman aku maksudnya sekarang karena aku mungkin udah pengusaha juga kali ya. Jadi menurutku pembagiannya fine sebenarnya. Cuman dulu mungkin aku masih musisi banget, jadi udah gitu dikomporin, harusnya kamu bisa lebih gitu-gitu terus. Akhirnya jadi kesel sendiri gitu. Nah makanya bro, setelah keluar itu, oke sih, akhirnya gue memang I declare my independency ya. Independency dalam arti independence. Jadi gue gue jadi istilahnya free, gue mau jadi pemimpin diri sendiri. Akhirnya ya udah di situ gue bikin label. Nah tapi ya pada masa itu gue juga akhirnya sempat berhasil juga. Gue bikin girl band saat itu, Princess kan. Dan alhamdulillah berhasil juga di industri girl band, boy band pada saat itu. Gaungnya termasuk lumayan, ibarat top 5 girl band lah pada saat itu gitu. Nah, and then gue bisa fokus forex. Nah, bukan salah bidang ya, salah guanya terlalu nafsu dan yang tadi gue cerita itu, akhirnya gue bangkrut. Nah, sekarang pas gue lagi fokus di musik lagi, gue ada rasa penyesalan gitu loh. Penyesalan gue sebenarnya harusnya ya, menurut gue yang paling ideal tuh sebenarnya harusnya gue nggak keluar malah. Sampai detik ini gue harusnya masih di musika. Karena personally gue gak ada masalah sama mereka sebenarnya, sama Buacin dan yang lain-lain. Gue senang punya teman kayak lu, atau di musika kan gue intens banget sama Rian, sama ada Giring juga ya dan lain-lain waktu itu. Maksudnya gue ngerasa musika tuh kayak sekolah yang sekolah musik yang real, prakteknya real gitu kan. Nah cuman ya udah gue di situ. Jadi sekarang ya bro, ini gak apa-apa kan gue? Lu bebas. Takutnya gue kepanjangan gitu. Gak masalah. Jadi sekarang gue di titik yang, lu tau gak, gue kan ketemu Buacin itu setahun pasti ada ya bro, gak mungkin gak ketemu. Karena Papa kalau bikin acara kadang-kadang ada Buacin kadang-kadang ada Papa. Jadi setahun tuh bisa 2 atau 3 kali minimal tuh Papa sama Buacin ketemu. Jadi minimal gue pasti bisa ketemu 2 kali. Setiap gue ketemu Buacin, dari dulu sampai sekarang, ya istilahnya berapa 7-8 tahun ini, 7 tahun belakangan gue udah keluar dari musik, gue selalu minta maaf bro. Dan Buacin udah Kevin nggak apa-apa, itu kan dulu gitu. Dia selalu gitu. Cuman gue selalu minta maaf, Bu, maaf ya dulu cara saya keluar gitu, saya minta. Even dia udah maafin, gue setiap ketemu tetap gitu. Mungkin dia ngeliat gue aneh kali ya, tapi di situ gue benar-benar, gue bukan kayak gue aja. Kalau depan dia gue ciut banget gitu, karena gue ngerasa dia tuh sebenarnya udah baik sama gue. Cuman dulu itu gue mungkin ya karena dikomporin, tapi mudah-mudahan sih dia paham. Dan sekarang sih gue sama Buacin ya hubungannya baik-baik aja. Maksudnya gue follow dia follow gue juga di Instagram. Jadi saya sometimes dia juga komen, gue komen. Maksudnya kita baik gitu loh. Cuman gue setiap lihat di Buacin entah di Instagram gue, di feeds gue, atau gue lihat dia di TV di mana, gue kayak pasti gue sedih sih. Sedikit ada kayak, karena gue dulu kan deket sama Buacin. Pokoknya gue lihat Buacin deket sama lo, deket sama gue. Pokoknya deket sama Giring juga suka ngobrol. Pasti, dia ya kan. Gue tau lah siapa aja dia suka ngobrol kan. Misalnya kalau sama lo kan juga bisa berjam-jam, sama gue juga. Jadi kayak saat itu tuh posisinya kayaknya kita tuh anak yang kayak kesayangannya, itu feel gue ya. Memang kok. Emang iya kan? Yang gue lihat tuh saat itu memang Viera tuh lagi disayang banget sebenarnya. Walaupun secara omset gue bukan number 1 di musika ya. Gue jujur-jujurannya ya waktu itu omset terbesar ya dari RBT ya Bro Rian. Sama kalau dari Over mungkin ada Peter Pan kan ya. Viera bukan yang omset terbesar, tapi saat itu gue punya feel kayak gue disayang aja gitu, kayak mungkin karena ngobrol atau apa gitu. Cuman
ya gitu, gue sedih. Lu iklan berapa brand saat itu gitu maksudnya, dan brand-brand besar kayak provider dan sebagainya, gue tahu banget tuh. Lagu lu jadi tim songnya mereka gitu. Yeah. Sebenarnya jujur ya, kalau saran mungkin kita juga nggak ada waktu ngobrol saat itu ya. Mungkin kalau lu banyak ngobrol sama gue mungkin beda kali. Karena saat itu iya. Ada beberapa personilnya Viera sih yang sempat ngobrol sama gue juga, tapi sepertinya tidak pengaruh gitu. Padahal gue waktu itu udah bilang, sebenarnya gue pengen, kalau dari gue sebagai teman nih, sebagai ya mungkin setahun lebih dulu. Iya, istilahnya sesepuh kita lah. Setahun doang. Gue tuh pengen sebenarnya kalau lu mau bikin apapun di luar nggak masalah, tapi Viera tetap di musika. Gitu. Kayak ya kita lihat Kaitna ya. Kayak Mas Yofi kan, Kaitna kan tetap aja rilisnya di musika sampai sekarang. Iya. Gitu. Itu dia, gue kayaknya kurang informasi jadinya, atau enggak gue dapat asupan yang salah terus. Dan gue masih 20 tahun saat itu, jadinya gue tuh jadi bertindak yang tidak seharusnya. Bokap nyokap gue juga agak kaget gue memutuskan itu. Dan tapi gue sampai waktu itu ngomong sama Viera loh, sama Widi Raka Trian, kalian mau di musika nggak apa-apa saya yang ini. Nggak mau, mereka mau sama saya gitu. Jadi emang saat itu everything lagi nggak bagus banget sih memang gitu. Oke. Kan waktu itu berarti lu yang pengen keluar saat itu ya? Iya. Nah, personel lain yang ikut mendukung lu siapa sih? Di antara 3 waktu itu? Personel lain yang... Ya maksudnya yang memang mendukung lu, keputusan lu? Oke, gue juga dukung lu. Sebenarnya kalau gue lihat Raka Widi Trian sih nggak terlalu... apa ya... Mereka tuh yang penting Vieranya ada gitu loh. Jadi mikirnya nggak sampai yang kayak... Ayo keluar yuk, nggak gitu sih. Jadi mereka posisinya mungkin lebih mikirin yang penting Vieranya as a whole tuh ada gitu loh. Cuman mungkin mereka juga paham di Viera tuh gue kan yang paling aktif gitu kan. Ya kalau bisa dibilang leader, mungkin posisi gue saat itu leader gitu. Mungkin sampai sekarang ya. Jadi ibarat leader tuh nggak tertulis sih, tapi memang gue yang initiate. Mungkin Bro Rian di The Massive gitu juga kali yang kita secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Jadi bukan gue leader, bukan. Cuman kayak kita ini yuk. Ya itu kan seperti yang memimpin secara nggak langsung. Nah itu karena mungkin mereka paham itu, jadi ya sudah lebih baik ngikut gitu loh posisinya. Tapi ini satu hikmah sih guys. Ini buat teman-teman yang nonton, buat penonton channel REP, Rap Show ya, Rap Show. Ya artinya kita jangan sampai, kita harus dengar dari 2 sisi sih. Terus kita harus jangan gegabah juga ya sama keputusan gitu. Nah itu salah satu keputusan yang paling saya sesalin itu. Padahal dulu kalau betul kata Rian tuh paling benar. Kalau saya Viera di situ tapi saya punya bisnis di luaran kan juga sebenarnya bisa. Atau mungkin gimana lah Viera juga. Sebenarnya Bu Acin juga orangnya welcome kalau saya mau Bu gini dong. Sebenarnya orangnya nggak kaku sih. Mungkin saat itu saya antara sungkan juga ada bro, ada gitunya sih. Jadi ya akhirnya terjadi yang seperti itu gitu. Ya mungkin karena lu jiwa muda itu. Jiwa muda, jiwa rebel. Api-api, terus ada beberapa orang yang mungkin ngasih masukan. Ya jujur, gua pun pernah dalam fase seperti itu ya, di mana yang The Massive itu lagi gede-gedenya gitu kan. Apalagi di 2 album pertama. Bahkan gue sempat mendapatkan tawaran dari seorang juga untuk lu gue kasih kayak pemain bola ya, lu gue kasih penawaran kasih persentase terbesar di Indonesia. Gue pernah digituin ya. Tapi akhirnya gue berpikir gue istilahnya dari gembel lah di musika, jadi kayaknya nggak mungkin gue ketika gue besar tiba-tiba gue ninggalin musika gitu. Jadi makanya ketika gue tahu ini gue ngomong langsung ke lu, ketika lu memutuskan untuk pergi dari musika, itu gue salah satu orang yang cukup sedih gitu, karena gue adalah orang yang selalu support kalau ada band yang keren dan sebagainya. Lu tau lah. Thank you bro. Dan gue menganggap Viera adalah band yang keren banget gitu. Dan tidak ada lawan saat itu dengan penyanyi cewek dengan suara seperti itu. Dan gue jujur lebih seneng Widi nyanyinya sepolos itu. Kalau sekarang kan udah ada vibra, udah ada skill-skill dikit. Sebenarnya gue berharap lu lebih suka dia yang polos ya. Sebenarnya gue berharap ketika lu bilang nostalgic kemarin, nostalgia, gue pengen Widi tuh nyanyinya polos lagi. Soalnya kalau ya apa ya, sebenarnya gue juga kalau sama dia dilema ya nggak apa-apa sih bro, itu opini itu pandangan gue ya. Tapi dan it's okay menurut gue itu
Cuman gini, kadang-kadang pro kontranya gini, kalau ini yang tafsiran gue sama dia ya, boleh dikoreksi. Jadi gue selalu juga kalau ngambil keputusan ini kasih Vibra atau enggak tuh selalu berdua sama Widi. Cuman memang Widi itu kalau dia dilema bro. Jadi kalau dia polos terus, polos banget. Secara lagu memang enak, jujur. Gue juga suka sama kayak lo. Cuman di mata beberapa orang ada yang kok penyanyinya suaranya gini aja sih, gini doang, kayak kok nggak ada skillnya sih. Ada loh yang kayak gitu bro, mandangnya. Nah jadi ya maksud gue ini kan antara idealisme dan komersil ya. Gue paham sih pemikiran lo bener juga. Cuman ya udah akhirnya pada akhirnya gue juga merasa kita berdua berdiskusi ya mungkin memang harus sedikit dewasa ada, tapi jangan terlalu keluar dari zona lu, imutnya lu tuh harus masih ada, itu ciri khas lu kan falset gitu-gitu kan, itunya masih tetap Widi yang dulu menurut gua. Cuman sometimes ada Vibra, perihal itu ya supaya ngincer respect dikit aja sih sebenarnya. Kita sebenarnya sih nggak perlu, kalau menurut gua lu nggak perlu ngincar itu karena musik gitu ya? Lu bagus, maksudnya lu nggak perlu. Thank you. Karena apa ya? Kan kayak lu ada Vibra, paradigma penyanyi orang Indonesia ya, kalau nggak tahu nih, correct me if I'm wrong, kadang nonton peserta-peserta idol gitu ya, menurut mereka yang keren tuh yang gitu juga loh, kadang-kadang loh, maksudnya yang ada teknik gimana. Ya. Rian pun kan dari dulu ada Vibranya. Kan penyanyi yang bagus, yang skill tinggi, yang punya skill tinggi itu belum tentu bisa punya lagu yang hits. Pandangannya gue suka nih. Jadi kalau menurut gue, lu tuh udah punya karakter yang dulu tuh gue pernah mengganti gaya rambut. Oh ya, lu pernah pendek ya? 2014 gue pernah pendek, terus orang yang paling pertama kali protes adalah bokap gue. Kak, lu lihat deh, Chrisye, Mick Jagger, Bon Jovi. Kalau di Indonesia Faris RM ya. Faris RM. Maksudnya, dia tidak pernah merubah gaya yang menjadi icon, menjadi icon si musik tersebut gitu. Itu tuh, tapi lu pasti banyak, lu pasti sama gue sama deh. Banyak gak netizen yang suka kayak kapan mau ganti model rambut? Banyak kan? Gue juga jujur, lu bro. Rambut ketika gue merubah kembali rambut gue kembali ke asal, itu kayak all access gitu. Nah ketika gue rambut pendek, orang tuh nggak kenalin gue. Dia hanya kenalin saat gue di panggung aja gitu. Tapi ketika di bawah panggung ya, orang nggak tahu kalau itu Rian. Tapi bener. Akhirnya ya gue mencoba kembali lagi dan ya udah, gue begini lagi, maksudnya dengan identitas gue gitu. Itu juga dengan, makanya kenapa gue bilang gue kangen sama Widi tuh dengan nyanyi polos, please ada satu lagu yang polos lagi gitu. maksa. Karena gue kan, tapi gak apa-apa nih, gue terima saran. Maksudnya emang ya itu keren sih. Memang pasti ada satu apa ya? Tapi dari dianya juga kayaknya udah nggak terlalu mau begitu bro. Maksudnya, nah itu dia, makanya itu hanya masukan gue. Gak apa-apa, tapi thank you. Nanti gue ngomongin, gue bilang Widi deh, wait kita satu lagu polos dikit. Satu lagu aja, buat gue. Yang lainnya lu pakai Vibra nggak apa-apa deh, satu lagu aja. Tapi itu jadi hits gitu. Gue tapi sempet ngambek dikit tuh sama lo. Gara-gara lo tuh ngundang Widi ke channel lo. Tapi gue mikir, kenapa nggak lo undang gue dulu sih? Kan lo kan dulu mainnya sama gue gitu. Satu itu. Okay. Terus kedua, judul video lo itu tuh apa, hancurnya Viera. Gue kayak apaan sih, nggak hancur kok. Gue ngambek gue sebenernya kayak, aduh, Rian nih. Yang bikin dulu bukan gue loh, ini nih. Gue agak bete jujur, nih gue ngomong aja langsung kan. Ini nih. Jadi kalau gue tuh sebenarnya nggak, lu harus jelasin pertama kenapa lu bukan ngundang gue dulu. Oke. Lu lebih deket sama gue loh dulu dibanding sama Widi loh. Itu udah fix ya. Fix dia lebih deket sama gue. Terus kedua ya kenapa judulnya? Tapi ya judul oke lah, clickbait oke. Tapi yang pertama itu gue kayak kok dia ngajaknya Widi ya? Maksudnya gila, gue sama dia tuh ngobrol banget dulu, maksudnya kayak segitunya gitu, kayak lu gak kangen sama gue gitu kan. Kayak jujur gini, kalau sama Widi kebetulan gimana bro? Waktu itu gue pernah ketemu sama Widi lagi tuh di konser Slang. Iya kalian gue tuh sempat ya tukeran WA lagi lah gitu, karena sebelumnya kan gue udah sempat lost contact juga sama dia tuh. Karena Widi juga termasuk yang ya cukup dekat sama gue juga kan. Iya, gitu. Jadi juga sih. Sering ngobrol-ngobrol juga. Jadi pas waktu itu momennya waktu itu gue nonton Slang. Akhirnya gue tukeran, "Wait, kita bikin konten yuk." Gitu. Itulah. Tapi bukan berarti gue nggak mau ngundang lu duluan, enggak. Karena kalau kita ngobrol pasti gitu, panjang. Gue baper gitu aja. Nggak bercanda juga ya, ini cuma daripada gue nggak ngomong kan, gue ngomong aja. Sempat nanya juga ya, waktu gue sempat ngobrol juga, si Widi kan sempat telepon lu juga kan. Oh iya. Kalau ngomongin ini boleh nggak atau apa? Oh iya, ada di situ. Jadi sebenarnya sempat ada komunikasi juga sih. Ada sih. Tapi memang kalau judul nih, mereka nih anjir, hancur Riviera kan takut ya Pak, ada yang ngeliat yang enggak sih. Cuman kan emang
saat itu emang lagi hancur. Jadi maksudnya tapi gue nggak mau hancur sebenarnya karena gue lagi fokus bisnis kan sebenarnya waktu itu. Nah itu sih bro. Sorry, terbeso dikit. Maaf ya. Enggak, gue juga minta maaf nih. Gue mendingan gue ngomong aja gitu apa-apa. Biar nggak dipendam. Terus kenapa akhirnya sekarang lu bertiga? Karena kan menurut gue Trian juga jadi salah satu yang ngasih nyawa juga sih. Betul. Isian drumnya itu jujur mungkin karena udah terbiasa kali ya dari awal ya kayak contoh kalau di Silent Seven tuh Anton gitu kan. Mungkin secara main lebih mungkin jagoan drummer yang sekarang kayak Mas Brian gitu ya. Oke. Tapi kalau gue denger Silent Seven tuh beat yang natural itu justru ketika tapi lu tuh ini ya, gue amatin lu kalau dengerin musik tuh lu hebat sih. Maksudnya lu beda sama gue sih. Kalau lu dengerin musik atau band tuh benar-benar ini ya, detail banget ya dari isiannya, aransemen, mixing gitu-gitu ya. Maksud gue, gue harus belajar juga sih dari lo untuk kayak gitu-gitunya. Karena gue kurang mendetail sih kalau untuk urusan itu ya. Tapi anyway kalau soal Trian, menurut gue sama Trian nggak ada masalah. Gue malah sayang banget sama Trian. Raka Widi pun juga nggak ada masalah saat itu. Jadi everybody's a good friend of Trian. Cuman Trian saat itu dia kalau nggak salah pacaran sama Cikita, nama ceweknya tuh ya. Akhirnya married. Nah cuman kayaknya nih mereka secara omongan internal rumah tangga membuat mereka tuh lu jangan di musik lagi deh gitu. Ibaratnya kayak ada obrolan kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa juga, itu haknya suami istri kan semua. Nah cuman Triannya masih dilema nih gimana ya. Nah akhirnya pada saat itu Trian nah itu 3 bulan terakhir itu mungkin kinerjanya jadi fokusnya kan jadi mikirin rumah tangga dan band kan. Tapi mungkin ada yang bisa milah-milah, ada yang mungkin dia lagi menyesuaikan lah gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu jadinya akhirnya banyak ini loh harusnya manggung jadi agak telat atau apa gitu-gitu. Tapi wajar, saya ngertiin lah. Oh karena mungkin dia harus fokus sama yang lain gitu. Nah akhirnya waktu itu saya ultimatum sama anak-anak. Tapi ngomong baik-baik, bener-bener bro, lo gimana gitu ibaratnya. Lo masih semangat ya ngeband gitu. Kalau kita sih masih semangat gitu. Raka juga ada bisnis, gue juga ada bisnis, Widi juga ada bisnis. Cuman kan ini kan Viera punya sama-sama, cuman kan kita nggak bisa terlalu nyesuaiin salah satu orang yang terlalu beda, misalkan dalam frekuensi semangatnya gitu kan kalau kerasa lah. Kita ngomong baik-baik gitu, nah ternyata Triannya pada saat itu memilih untuk keluar gitu. Jadi bukan kita keluarin lah, jadi emang dia yang milih untuk keluar. Nah seiring waktu berjalan ngomongin Bro Trian juga, akhirnya beberapa bulan yang lalu aku sempat reunian kok sama Trian, sempat ketemu berdua gitu, terus dia sempat ke rumah Raka, ya rupanya dia kayaknya udah pengen ngeband lagi gitu. Ya aku nggak tahu sih tafsirannya apa dia mau masuk Viera lagi atau enggak gitu ya. Cuman ya dilemanya gini sih, dan Trian pun juga udah ngerti sih, ibaratnya. Nah baru aja break maghrib, kita balik lagi. Jadi tadi kalau nggak salah obrolannya sampai di dilema. Jadi dilema kenapa nggak akhirnya berempat lagi, bertiga. Jadi kondisi saat ini setelah bertahun-tahun Bro Trian nggak di Viera, itu si Rian, additionalnya namanya Rian. Dia itu udah nggak kayak additional juga gitu loh. Dia udah kayak keluarga juga sama kita gitu loh. Dilema banget dia sama Widi sama Raka juga udah deket banget, sama kru-kru deket. Ibaratnya dia tuh kayak gak ada salah apa-apa gitu. Jadi kayak ibaratnya ada guilty feeling juga kalau memang personilnya mau dibikin kayak dulu lagi. Itu ada rasa ya nggak enak juga kita sama Riannya gitu loh. Jadi kayaknya ibarat gini loh bro, kamu udah putus sama mantanmu, terus kamu udah jadian sama cewek yang mungkin baik juga gitu ya. Ya kamu kan nggak mungkin tiba-tiba belum, ya mungkin ada orang yang bisa balikan, tapi kan belum tentu ya gitu loh. Gitu posisinya. Jadi memang sebenarnya bukan nggak pengen si Trian balik ya, tapi memang kondisinya memang sekarang ini lu udah nyaman dengan yang ya ibaratnya kita udah deket juga sama Riannya, udah baik. Tapi sama Trian pun gue selalu baik. Jadi gue sama Trian kemarin gue teleponan sama dia minta gue ngisi di podcastnya dia mau bikin podcast soal bisnis, gue suruh datang gitu. Jadi hubungannya very very good gitu. Oke, terus soal nama, kenapa itu gue juga misteri ya buat lo ya? Buat gue, jujur Viera itu keren banget sih namanya. Iya. Terus Viera Atil sebenarnya bagus juga, ada
kayak fairy tale ya. Iya, plesetan fairy tale. Tapi ya lu lebih Viera lah ya. Iya, sebenarnya gue ya karena gue tuh selalu suka dengan hal yang original. Dimana lu tuh tumbuh gitu loh. Lu berjuang dengan nama itu ya harusnya lu dengan nama itu. Tapi lu kan juga dulu nggak ada Masif, bro. Ya, karena sejarahnya. Karena gue disuruh ganti kan, karena maksudnya dulu apa namanya Masif kan? Masif, maksudnya MASSIV kan? Iya, cuma saat itu memang kebetulan Masif itu sudah dihakiin sama Bro Irfan Samson. Jadi, tapi kan lu berteman lu nggak pernah ngomongin lu tuh. Tapi ternyata memang rezeki gue di The Masif sih. Jadi setelah berganti nama, bukan ganti nama sebenarnya, tapi perubahan penulisan aja. Tapi kalau artinya nggak berubah, tetap Masif gitu. Tetap besar, artinya besar. Jadi kenapa lu malah pakai Viera Tail? Ya, jadi pertama gini, kenapa berubah nama? Karena waktu nama Viera, ya personally gue suka banget nama Viera juga. Itu namanya pas banget kan, Vier tuh dari Jerman, A-nya mempermanis Vier, artinya berempat, saat itu berempat ya. Nah, kita ganti Viera Tail karena di kontrak Viera sama Musica itu ada semacam pasal yang intinya nama Viera itu selama di Musica ini untuk next 2 album berikutnya itu harus apa ya namanya. Jadi Musica terserah Musica nih mau perpanjang atau enggak saat itu bunyinya. Nggak apa-apa, ini agak privasi aku buka ya. Cuman menurutku nggak apa-apa juga karena no hard feelings juga. Ini justru kan menurutku mereka juga nggak salah begitu. Nggak ada yang salah, semuanya bagus. Cuman saat itu kita juga ada momen yang sebenarnya kalau diperjuangin pun aku rasa 50-50 ya, bisa atau enggak mungkin bisa juga. Tapi aku kan sama Bu Acin deket banget saat itu. Even aku udah dipanas-panasin, aku juga ada rasa nggak mungkin lah kayak semuanya mau gue gitu loh, bro. Jadi kayak ya nama Viera ganti jadi Viera Tail sejujur-jujurnya ya memang karena kita menjaga perasaan aja sih. Ya nggak tahu ya apakah mungkin sebenarnya dalam hatinya nggak apa-apa, juga mungkin aja nggak apa-apa, mungkin aja ini cuman kalau aku lebih ke aku pikir kalau nggak diganti, kalau ganti pun harus takutnya ada friksi atau ada nggak enak-enakan, dan takut ini loh bro, aku juga mikirin posisi Bu Acin saat itu dan semua Musica, aku takut kalau aku nggak ganti nih itu jadi bad precedent gitu loh, jadi kayak memberi contoh yang nggak bagus buat yang lain gitu loh. Takutnya Musica bakal label bakal punya rebel yang kayak gitu yang lain. Ya udah yang lain juga bisa keluar dong, jadinya kan jadi takutnya jadi gitu. Jadi karena aku mungkin juga sekarang berbisnis, aku paham juga gitu kenapa mereka maunya dulu nama Viera itu ibaratnya kecuali kalau mereka udah nggak mau sambung album 2 next-nya gitu loh. Tapi mungkin, dan again pasalnya beda-beda mungkin ya. Mungkin The Massive sama Viera atau Peter Pan bahkan atau Kahitna kebijakannya beda-beda. Ya tapi sekali lagi ya menurutku mereka label yang menurutku saat ini paling keren. Buat aku ya. Tapi ya kan aku nggak tahu sekarang gimana. Tapi setahu aku sih tetap keren banget. Karena ada Bro Rian, masih ada Ariel juga kan. Terus ada Cheryl, terus ada siapa lagi tuh ya. Geisha juga ada kan. Keren-keren. Tapi keren, lo keren banget. Pin, Bacin. Love you, Bu. Ntar biar Bacin nonton. Iya, Bu nonton ya, Bu. Biasanya nonton kalau Bacin. Oh gitu? Oh iya, mungkin ya. Nggak salah ngomong ya, dari tadi bener kan. Pin, lo kan sekarang sudah menjalani memperjuangkan band lo dengan tanpa major label bahasanya kan, dengan dulu kan lu diurusin banget ya. Berasa kan pasti kan promosi bener. Dan sebagainya. Nah, sekarang yang lu rasain ketika lu tuh jalan sendiri. Apa bedanya apa, Vin? Yang gua rasain bedanya gini sih. Kalau ya bedanya dulu mungkin gua kayak punya orang tua angkat sih ya. Yang mana mereka ngurusin gua, Bu Acin dan semuanya ya, timnya. Musica, gua ngapa-ngapain tuh ada guidance, ada mentor yang ngasih tahu jangan lewat sini bahaya gitu. Ya sekarang bedanya udah kayak hutan rimba gitu, harus spekulasi sendiri gitu. Nah tapi ya plus minus sih, tapi ya itu yang balik ke dalil awal, gue sebenarnya ada nyeselnya ada gitu.
Nah cuman bro, lu percaya nggak bro? Ini gue sedikit sharing soal bisnis gue sekarang ya. Siap. Jadi gue itu bikin sistem musik tapi konsep network marketing. Makanya gue sekarang bisa survive lagi itu sebenarnya tetap dari musik juga, cuman lewat cara lain gitu. Jadi album ketiga ini nih gue jual sistemnya tetap digital platform ada, ya standar lah Spotify, Joox, iTunes, Apple Music. Tapi CD fisiknya gue jual lewat mitra usaha gue gitu loh. Jadi mitra usaha tuh istilahnya gue menggunakan konsep network marketing. Jadi gue menggaungkan bahwa this is the first invention di mana lu bisa dapat royalti dari industri musik gitu loh. Tapi lu nggak harus jadi musisi atau lu nggak harus jadi fans. Lu intinya you can be anyone, tapi lu bisa dapat royalti dari CD Viera ini gitu. Nanti kedepannya mungkin bisa banyak juga. Tapi kita bukan label ya bro. Kita nih ya ibarat network marketing atau / multi-level marketing ya. Jadi ada konsep multi-level marketingnya juga sama network marketing ini, tapi CD. Dan ini CD pertama yang dijual dengan konsep MLM atau network marketing. Dan udah berjalan setahun lebih. Ya alhamdulillah. Jadi mitra-mitraku tuh duitnya lumayan juga bro dari ini gitu loh. Nah ini yang aku senang. Jadi aku walaupun berbisnis banget sekarang, tapi musiknya aku tetap bawa. Dan Viera ini akhirnya menjadi ibaratnya test trialku untuk kedepannya mungkin bisa jadi wadah musisi-musisi juga yang nanti bakal sharing profit di sini gitu loh. Gitu. Tapi mungkin ya ketika nanti itu udah berjalan, yang cara lo mendistribusikan album lo membuka nggak kerjasama dengan mungkin dengan label lain atau misalnya dengan perusahaan lain mungkin yang sudah established ya? Yang sudah established, pasti. Karena ini kan gue ibaratnya baru belum kedengaran banget lah secara perusahaan gue ini ya. Walaupun ya kadang-kadang gitu sih bro, kalau di industri network marketing atau multi level, kadang-kadang kita nggak sangka-sangka dia yang punya ini punya itu, tapi perusahaannya tuh ada gitu sebenarnya. Dan punya loyal loyal member lah kalau member ya. Jadi di network marketing atau multi level tuh orang-orangnya pasti apalagi yang udah dapat bonus besar pasti mereka akan mempertahankan supaya sales volume-nya tuh terjamin gitu kan. Nah itu yang benar-benar unik di hidup gue sekarang. Sebenarnya gue tetap bersinggungan dengan musik selalu gitu, cuman mungkin dari sisi bisnisnya juga dan di sisi yang unik banget ini gitu, kan jarang kan MLM musik tuh nggak ada kaitannya sebenarnya. Ya sebenarnya mungkin lu bisa jadi salah satu orang yang menghidupkan kembali industri musik ya, karena di era sekarang kan ya lu tau lah sekarang kan serba digital juga. Terus fisik itu hanya menjadi collectible item. Ya. Tapi kan lu pun penggemar fisik kan? Benar. Artinya orang kayak lu tuh ada juga bro. Dan gue jujur di album, gue tuh lagi nyiapin double album. Wih. Itu waktu kita kemarin kita sempat rekaman di Abbey Road. Wah keren banget. Kita bikin album live 20 lagu. Jadi ada versi akustik dan full band. Gitu. Jadi ya gue sih berharap ada fisiknya sih, gue udah minta Bu Acin untuk bikin piringan hitamnya juga sih. Waduh, gitu. Bikinin Bu. Kayaknya album pertama Viera juga keren tuh kalau dibikin vinyl Bu. Aduh Bu Acin. Jadi mungkin bisa kerjasama lagi kan. Album pertama. Amin aja. Gue ngarep gitu. Oke, tadi gue udah sempat kayak upload foto kita berdua. Keren. Terus gue juga mau upload ntar ya bro. Pertanyaan dari netizen ya. Oke. Jadi kita coba ada 3 pertanyaan lah, kita pilih. Aja. Kepikiran mau gimbalin rambut ya Mas Kevin? Gimbal tuh di ini ya di rasta-rasta. Kemarin tuh lu baru rilis single kan ya? Iya. Apa judulnya? Yang ku mau. Itu kan berarti datang bro kan? Oh iya benar. Kemarin kita datang khusus karena si Egi kebetulan memang yang selalu nemenin gua kemana-mana juga. Dia bilang si Viera, gua senang loh lo datang lagi rilis single nih. Karena Viera terus Aan juga kebetulan juga. Iya temen Rian dia ngundang juga gitu. Jadi akhirnya gue menyempatkan waktu untuk datang. Kan next gantian bro, gue siap utang budi nih emang. Dan ya gue jujur seneng sih, maksudnya melihat kalian tetap musik ya. Walaupun gue tahu lo udah jadi businessman.
Udah mungkin ya lu nggak perlu ngeband lagi karena masih perlu bro. Oh, perlu ya, perlu kok bro, lumayan bro. Duit 100.000 itu tetap duit bro, harus kita kejar juga bro. Oke, ini kita cari beberapa pertanyaan dari netizen ya, yang budiman ya. Musika sih kapan aja buatin minta, kita senang, kita mau. Iqmal nanya, wih mau tanya kalau duduk di belakang pintunya di mana ya? Oh Iqmal apa kabar ya, kangen ya? Sahabat, gue di bisnis MVP gue itu yang apa musik itu dia sering ngisi MVP juga. itu apa sih? Mosfera Project. Oke. Yang jualan CD itu, dia suka ngisi acara juga tuh. Ntar kita cari yang lucu-lucu. Kita cari yang ini tuh top komen deh. Oke, ini ada Bobby.Santoso. Oke. Mau tanya sama Bang Kevin, gimana perjuangan untuk album yang terbaru sekarang? Berarti ini masuknya album ketiga ya? Iya. Sebenarnya lucu bro. Kalau 1-2 tuh berarti yang dulu? Yang dulu. Jadi udah berapa tahun tuh? Pas ketemu Rian baru keluar. Berarti kamu udah berapa ya sekarang? Kamu udah 6 atau 7? Udah 6 kan? Udah mau 8 album langsung. Hal yang double itu ya. Jadi ya perjuangannya album ketiga ini dirilis dengan ibarat kita nyicil KPR bro. Jadi setiap tahun ada 2 lagu gitu. Akhirnya sekarang dikemas, udah album jumlahnya lah. Berapa lagu total? Sekitar 13 lah. 13 lagu ya? Jadi ibaratnya perjuangannya ya kayak nyicil KPR bro. Jadi kalau dulu kan di musika kita bikin langsung semua brek gitu kan, proper lah. Ini, iya berarti ya setelah keluar dari musika ini baru album 3. Berapa tahun tuh bro ya? Bisa kalau dengan nama Via Ratel berarti album pertama dong? Iya, begitu. Kan? Tapi ya kita bilang album 3 lah tetap ya. Ya perjuangannya ya panjang sih, karena itu semua biaya dari lu sendiri berarti? Iya. Produksi semua sendiri? Gua sendiri sih. Oke. Produser sendiri berarti ya? Iya. Musik produser sendiri. Oke, itu tadi perjuangannya cukup berat ya? Berat sih. Berat. Biaya sendiri. Iya. Terus ngumpulin lagu, 2 lagu, akhirnya terkumpul menjadi 13 lagu dan akhirnya judul albumnya apa? Evolusi. Evolusi. Udah ada CD-nya? CD-nya ada, gue bawa sih, nanti gue kasih lihat. Dong. Lihat ini sekalian. Oh iya, gue ambil ya. Oke bro, ini CD-nya buat Bro Rian. Waduh! Evolve. Mosfera. Ini logo label, bukan label sih ya, apa ya, ini Mosfera Project. Oke, ini logonya. Berarti ini punya lu juga berarti ya? Ya, ini perusahaan gua. Berarti ini ya? Iya, gini. Keren. Jadi apa? Ya, ini project pertama berarti? Project pertama gua. Jadi fokusnya tadinya memang perusahaan gua jualan kayak pay trend gitu. Jadi kayak punya Ustadz Yusuf Mansur. Tapi kan seiring waktu berjalan, network marketing atau multi level marketing nggak boleh menjual produk digital yang PPOB, Payment Point Online Bank. Jadi lu nggak boleh cuma jual pulsa listrik atau payment gitu. Itu nggak boleh di MLM-in lah rules-nya. Nah, terus semenjak ada regulasi baru, ya udah kita jualan CD sekarang. Gitu. Tapi PPOB itu ya istilahnya ini bundling nggak belinya? Kalau mau beli ini harus beli apa gitu nggak? Nggak sih, sekarang nggak. Jadi lu bisa beli CD aja? Iya, bisa. Harganya berapa nih? Tapi di kita 150.000. Kenapa mahal? Maksudnya kenapa nggak kayak harga KFC? Karena kan kita sistemnya kan ada network marketingnya. Jadi ibaratnya komisi itu lari ke atas juga gitu loh. Serunya gitu bro. Jadi memberku nih ada yang udah naik mobil Z4 gitu-gitu dari jualan begini. Karena sistemnya tak bikin itu multi level. Jadi visinya emang supaya fans tuh bisa kaya juga gitu. Mantap nih. Jadi lu beli, lu juga dapat untungnya dari situ juga berarti. Ya, kalau lu jalanin bisnisnya. Kalau cuma beli tapi nggak jalan bisnisnya, nggak dapat duit ya. Oke. Sukses buat album Thank you bro Rian. Via Ratel. Evolve. Thank you. Evolusi ya berarti ya. Yes. Oke. Ini albumnya, silakan beli. Yes. Di Mitra MVP. Kalian harus penjualan langsung ya. Sama cari aja Mitra MVP. Siap. Oke. Ini pasti menjadi pertanyaan banyak netizen juga. Kenapa Mujima Nurrahman _A, Bang tanyain kalau Kevin di mohawk rambutnya. Menurut Kevin gimana? Keren tidak? Atau kalau Anda begitu tapi dibuat ala jamet? Oh, jamet. Gimana? Ini juga jadi salah satu
pertanyaan juga yang sering gue dapat, kenapa? Gue pernah lihat lo jawab netizen lucu banget apa? Gue kapan lo model rambut dulu? Ya, kalau kasetnya berubah mungkin gue baru. Itu lo yang ngomong kan ya? Iya, gue. Gue sering banget lo juga sering kan disamain kaseto kan? Kita sering disama-samain sama ini nggak sih yang Naruto itu? Sering oh iya, siapa Sasuke ya? Hah? Kalau si Kevin siapa? Aku Sasuke seringnya. Rian siapa? Gua Rock Lee. Oh iya Rock Lee. Sasuke featuring Rock Lee. Ya kalau rambut pendek sih apa di mohawk gue pengen sih tapi tahun depan maybe. Karena gue ada pengen nambahin, gue tuh pengen kalau ada brewok gue baru bisa gitu. Oh gitu ya? Jadi biar... Lu emang, tapi pasti kan gampang kan dulu numbuh? Makanya gue lagi cari cara sih gimana caranya. Kalau dibiarin banyak gue banyak, tapi gue nggak kuat sebenarnya. Nggak kuat apa? Maksudnya gatel gitu kalau banyak. Lebih suka ini. Iya. Oke, gitu berarti ini ya, ada keinginan juga ya? Tahun depan insya Allah lah bro. Fauzana Zima 252, nitip dong bang, Reneki kalau Mas Kevin bikin alunan musik piano inspirasi dari mana sekalian juga. Gue tanya di album ini lu banyak terinfluence sama siapa? Oke. Ya, siapa yang menjadi pengaruh? Ya. Jadi kalau lu nanti denger di album ini, lu nanti bisa denger nih di Apple Music atau apa. Yang beda dari 1-2 adalah di sini gue bener-bener Jepangnya kental banget sih. Jadi bener-bener lu kayak lu denger band J-pop aja. Bukan Korea justru? Enggak, J-pop J-pop banget sih. Ya tapi kadang-kadang kalau J-pop atau J-rocknya, jadi ada J-popnya ada J-rocknya. Ibaratnya kalau J-popnya ya manis-manisnya, tapi kalau J-rocknya tapi lebih ke kayak anime gitu ya, bukan kayak Laruku. Ya. Atau One Ok Rock, bukan yang agak begitu. Kita kiblatnya lebih ke anime banget sih. Ya lu berarti sebenarnya kembali ke roots lu juga ya? Iya, makanya kan ini depannya juga udah anime gitu kan. Gue emang pengen, ya ini gue banget sih di sini. Tapi mungkin emang kan gue nonton videonya Widi lo wawancara. Dibilang Viera alirannya Widi, emang bukan. Dia alirannya kan emang yang keras-keras gimana. Screamo gitu. Cuman ada beberapa lagu yang masih alirannya Widi sih. Cuman emang ya ibaratnya Widi kan tipikal yang ngedevin, gue terserah lo aja lo yang bikin gitu. Jadi kalau lagu-lagu gitu, yang ala-ala Disney tuh masih ada nggak di sini di album ini? Karena dulu kan beberapa lagu pasti ada Disney-nya tuh. Yang menurut gue sih nggak terlalu Disney ya, lebih ke J-pop aja sih. Kalau Disney kan mungkin dia agak gimana ya, kemana-mananya tuh gimana gitu. Kalau ini lebih ke J-pop gitu. Kayak drama Korea dikit ada sih gitu. Kalau di Indonesia, lu paling suka siapa sih musisi? Lo gitu. Ini karena gue wawancara aja. Nggak, tapi ada satu lagu gue, lo harus denger. Judulnya Mengalah nih. Okay. Ini udah masif banget menurut gue. Ini influence gue loh, demi Tuhan. Nih, gue kasih denger refnya aja ya, dikit aja. Lo harus denger. Ini menurut gue refnya dan lo denger dari first ke ref ya. Ini menurut gue ini kayak cinta ini membunuhku ya, lagu lo yang pertama. Sampai ref aja lo denger. Ini udah masif banget gue akuin. Lo denger refnya nih, ini cinta ini membunuhku banget. Ya kan, pindah-pindahnya. Nah gitu, jadi ini lagu gue influencer lu juga bro, jadi lu salah satu musisi yang juga, gue akuin bro. Gue tuh influencer kalau di Indonesia lo, Celo ya salah satunya lo. Terus ada siapa ya? Gue sih sebenarnya tipikal yang ngambil warna banyak orang sih. Jadi kayak gue terinfluence juga sama Ahmad Dhani, sama Mas Yovie Widianto, itu gue suka banget. Tapi gue kalau di luar negeri gue suka Gakuto sebenarnya, tapi Jepang dia ya. Jepang ya. Indonesia ya itu aja sih paling tadi orang-orang gue sebutin tadi. Ya kalau di dunia piano ya mungkin Dhani sama Yovie itu paling kental di gue. Kalau di dunia piano ya, itu bener-bener menurut gue antara dua itu piano gue ke mereka banget sih. Oke Vin, sepertinya udah banyak yang kita obrolin hari ini. Udah cukup
banyak apa nostalgia ya gitu. Rahasia-rahasia yang terungkap juga kenapa akhirnya lo keluar dan sebagainya dari musika maksudnya. Terus kenapa Trian akhirnya cabut. Tapi kondisi masih ini ya, masih kondusif ya di Fairytale ya, sekarang ya. Pertemanannya oke aja kok. Oke. Ya lucunya sih gue sama Widi malah paling deketnya sekarang. Kalau dulu memang kita nggak sedekat itu. Sekarang malah jadi deket banget ya sama Widi. Pas gue nonton Widi di video lo, itu pun menurut gue kita belum sedekat itu memang. Makanya dia ngomong begitu. Tapi pas sekarang jadi karena setelah video lo itu gue sempat ada berantem sama dia, ada yang berantem bener. Tapi habis dari situ gue sama dia jadi nggak pernah berantem lagi gitu. Mungkin karena habis dari video gue terus akhirnya lo gara-gara harus tim gue jadi makin akur ya gitu ya. emang harus Widi dulu baru lo, jadi lo bisa nge-clearin semuanya gitu loh. Bisa aja dia. Kalau lo dulu nggak seru. Iya boleh. Takut-takutnya endingnya jadi jagoannya kan dia. Ya gitu. Gue akuin udah jago bisnis sekarang gitu, ngomongnya beda. Enggak lah. Gue lagi banyak terinspirasi dari lu juga sih. Thank you. Masih muda tapi lu udah berpikir lebih visioner daripada musisi-musisi yang lain. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri. Seyakin apa lu dengan industri musik Indonesia? Kalau kemarin gue sempat lihat wawancara Mas Ahmad Dhani ya. Jadi dia bilang quotes yang menurut gue ini keren sih. Jadi dia bilang musisi Indonesia jangan berharap akan diperhatikan nasibnya kalau musisi Indonesia apolitik gitu ya istilahnya. Nah, jadi lu jangan ngarep lu sebagai musisi ini akan diperhatikan ibaratnya anggota DPR, MPR, dan presiden kalau elunya pun nggak peduli sama politik. Sebenarnya dari situ gue belajar bahwa walaupun mungkin itu dia kata-kata adalah beneran dia ngomong begitu atau itu kiasan atau gimana, tapi menurut gue itu valid banget sih. Memang menurut gue industri musik itu kalau dari pandangan politik begitu. Nah kalau dari menurut gue pribadi industri musik di Indonesia ini sekarang sih di fase yang agak apalagi karena COVID ya. Tapi even sebelum COVID sih menurut gue agak unik ya bro ya. Kan ada fasenya zaman kita waktu di musika dulu awal-awal kan eranya Melayu semua. Tapi kan kita nggak di Melayu kita bisa survive ya. Nah sekarang udah bukan era, gue lihat sih tetap masih laku Melayu. Cuman industri musik nih di Indonesia menurut gue lu bisa dapat duit tapi untuk bisa kaya banget hanya segelintir orang menurut gue sih. Contoh ya kalau lu solois, lu mungkin bisa kaya banget. Itu pun kalau lu diterima banget ya. Kalau band menurut gue ya kayak The Massive sukses jelas. Viera insya Allah juga lumayan lah gitu. Tapi menurut gue nggak sebanyak itu bisa sukses dapat duit banyak kalau lu nggak punya side bisnis saat ini sih. Tapi gue nggak tahu. Insya Allah kan gue sering lihat Rian sering ikut meeting kalau di DPR gitu-gitu pernah kan ya waktu itu ya? Iya berapa kali. Maksudnya kalau gue lihat bro juga sekarang punya publishing apa sebanyak teman-teman. Ya mudah-mudahan orang-orang kayak bro dan yang lain-lain itu bisa bikin wadah juga sih buat para musisi karena gue pengen sih ngelihat musisi Indonesia tuh bisa kayak di luar negeri ya yang bisa beli ini bisa beli itulah tanpa harus punya side job ya bro. Hanya dari musik ya? Iya harusnya bisa apalagi kan ya karya Rian gitu itu yang siapa yang nggak tahu lagu bro kan terus juga ya aku juga lumayan lah walaupun nggak sebesar dia nih bandnya tapi lumayan lah gitu jadi ya gitu artinya berharap sih entah gimana kita bisa majuin industrinya gitu maksudnya secara finansialnya juga ya bukan secara fame-nya kalau fame everybody sekarang bisa terkenal sih gampang gitu. Ya kemarin sebenarnya beberapa tahun lalu Mas Anang bilang dia juga bagus tuh sempat masuk ke DPR juga tapi sepertinya dia juga sendirian ya. memang harus ada anak-anak muda yang memang yang ngerti paham musik juga yang bisa menjadi wakil nanti suatu saat gitu yang bisa memperjuangkan musisi juga sih karena nggak bisa sendirian gitu ya emang harus bareng-bareng semuanya harus satu suara nggak bisa lu pengen ini lu pengen ini jadi nggak ketemu gitu nah ini yang belum bisa kita belum ketemu sebenarnya jadi satu suara itu gimana caranya ini musisi itu bisa dapetin haknya gitu dari apa yang dia buat. Iya benar. Itu sih. Ya Bismillah lah ya. Ya Bismillah. Kita harus dengan kalau menurut lu
Lu positif ya? Gue positif. Lu punya ya kalau gue inovasi gue kan ya gue bikin profit sharing ini. Nah Karian juga inovasinya bikin publisher, terus aktif juga dengan kementerian dan lain-lain tuh saya lihat dengan DPR MPR. Maksudku ya harus banyak orang yang kayak Ko Marian juga, yang kayak ya kayak Mas Anang juga pada saat itu gitu. Jadi kalau banyak pemuda-pemuda yang care sama musik, bukan karyanya aja ya, tapi how to make money-nya itu banyak yang care, mungkin akan ada solusi lah buat industri musik tuh bisa perputaran duitnya bagus gitu. Siap. Terima kasih. Thank you Bro Rian. Sukses selalu ya Bro. Ya, thank you. Sukses buat segala rencana dan juga proyek ke depan. Yes, sama-sama Bro Rian. Thank you.